Kita semua kan tahu ya, ada orang yang kelihatannya tuh berhasil terus. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya faktor penentu di balik itu semua? Nah, hari ini kita akan bongkar satu faktor yang sering banget luput dari perhatian. Ini bukan soal bakat, bukan juga keberuntungan, tapi sesuatu yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Anda pasti pernah lihat yang kayak gini. Dua orang punya tingkat kecerdasan dan kemampuan yang bisa dibilang 11-12. Tapi kok nasibnya beda jauh. Yang satu terus maju ngelewatin setiap rintangan. Sementara yang satunya lagi baru kena tantangan pertama aja udah berhenti. Apa sih yang sebenarnya ngebedain mereka? Ternyata jawabannya itu bukan soal apa yang mereka punya, tapi gimana cara mereka mikir. Coba dilihat di layar. Ini kan dua jalur yang beda banget ya. Satu jalur langsung anjlok begitu kena rintangan pertama, jalur yang satunya lagi, malah terus nanjak. Malah pakai setiap rintangan itu buat jadi pijakan baru. Perbedaan fundamental ini bukan kebetulan loh. Jawabannya ada di pola pikir mereka. Oke, sekarang kita bedah solusinya. Ini semua tuh intinya ada di apa yang kita sebut pola pikir atau mindset. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sistem operasi buat otak kita. Jadi dia itu program dasar yang nentuin gimana kita ngerespon setiap input dari luar. Entah itu kegagalan, tantangan, atau bahkan kesuksesan. Jadi, apa sih sebenarnya pola pikir itu? Gampangnya gini, ini tuh keyakinan paling dasar Anda soal dari mana kemampuan itu datang. Apakah bakat itu udah paten dari lahir, nggak bisa diubah? Atau bakat itu kayak otot yang bisa dilatih? Jawaban Anda buat pertanyaan simpel itu, wah itu bakal nentuin arah hidup Anda. Nah, penelitian dari Carol Dweck ngebagi ini jadi dua jenis. Persis seperti yang bisa Anda lihat di layar, di kiri ada otak yang terkunci rapat. Ini simbol dari fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang yang kayak gini percaya kemampuannya ya segitu-gitu aja, jadi mereka bakal mati-matian menghindari gagal biar nggak kelihatan bodoh. Sebaliknya, di kanan, kita lihat otak yang terus bertumbuh. Ini dia growth mindset. Mereka percaya kemampuan itu bisa dikembangin, makanya mereka justru nyari tantangan buat ajang latihan. Oke, sekarang kita bakal lihat lebih dalam lagi gimana caranya sebuah growth mindset itu nggak cuma jadi keyakinan di kepala doang, tapi benar-benar bisa menciptakan skill yang nyata. Ada prosesnya, ada jembatan yang nyambungin antara keyakinan sama kemampuan. Jadi, gimana keyakinan ini bisa jadi aksi nyata? Penelitian nemuin ada 3 perilaku kunci. Yang pertama, usaha yang terarah. Ini bukan sekedar kerja keras banting tulang, tapi kerja cerdas, fokus ke hal yang benar-benar penting. Kedua, investasi waktu. Mereka nggak nyari jalan pintas. Dan yang ketiga, ini nih yang paling krusial. Kemampuan buat menafsirkan ulang kesulitan. Pas orang lain lihat tembok, mereka justru lihat tangga. 3 perilaku tadi, kalau dilakuin terus-menerus, bakal ngebangun sesuatu yang penting banget. Namanya efikasi diri. Gampangnya gini deh, ini tuh rasa percaya diri yang mendalam dan spesifik. Bukan cuma bilang saya hebat, tapi lebih ke saya yakin saya bisa nyelesain pitch deck ini, atau saya yakin saya bisa nangani komplain pelanggan yang sulit ini. Keyakinan kayak gini lahir dari bukti, bukan cuma angan-angan kosong. Nah, ini dia peta perjalanannya. Coba perhatikan alur di layar ini. Semuanya itu dimulai dari growth mindset. Keyakinan ini yang memicu perilaku-perilaku produktif. Perilaku ini kalau diulang terus, lama-lama bakal menempa efikasi diri yang kuat. Dan dari kepercayaan diri yang udah teruji inilah, baru lahir kompetensi dan skill yang beneran. Ini proses ya, bukan sihir. Terus, hasil akhirnya apa? Ya kompetensi yang nyata. Contohnya, kemampuan buat melihat peluang di saat orang lain cuma ngelihat krisis. Atau kemampuan buat mengatur sumber daya yang terbatas dan mengubahnya jadi sesuatu yang besar. Inilah yang ngebedain pengusaha yang bisa bertahan sama mereka yang nyerah di tengah jalan. Oke, cukup teorinya. Pertanyaan paling pentingnya kan, gimana caranya kita ngelatih otak kita buat mikir kayak gini? Kabar baiknya, ini tuh skill. Dan sama kayak skill lainnya, ini bisa dilatih. Yuk kita lihat perangkat pertama yang bisa Anda pakai langsung mulai hari ini. Kita bakal mulai dengan sebuah latihan yang simple tapi efektif banget. Namanya perjalanan reflektif 3 hari. Ini cara cepat buat mulai mengubah cara Anda merespons setiap kesulitan. Gini nih cara kerjanya. Hari pertama, sadari. Coba tulis tantangan Anda dan tanya ke diri sendiri. Apa yang bisa gue pelajari dari situasi ini? Hari kedua, ubah. Bingkai ulang tantangan itu. Bukan, presentasi ini bikin gue stres. Tapi, presentasi ini ngelatih kemampuan gue ngomong di depan umum. Dan, hari ketiga, buktikan.
Cari satu aja bukti kemajuan, sekecil apapun itu. Langkah ini penting banget karena otak kita butuh bukti nyata bahwa kita ini memang lagi bertumbuh. Kutipan di layar ini, wah ini intinya banget. Bukan rintangannya yang mendefinisikan kita, tapi cara kita memilih untuk menafsirkannya. Disitulah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Oke, mari kita lanjut ke ide terakhir yang paling transformatif. Sebuah perubahan cara pandang yang bakal mengubah hubungan Anda dengan kesulitan untuk selamanya. Jadi gini, setiap kali ada masalah, entah itu kritik dari klien, produk yang gagal, atau penolakan, otak kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, melihatnya sebagai ancaman. Ini langsung memicu mode bertahan hidup. Jadi defensif, nyalahin orang lain, atau menghindar. Pilihan kedua, melihatnya sebagai data. Cuma data. Nggak ada label baik atau buruk. Nah, saat Anda melihatnya sebagai data, seluruh respons Anda berubah total. Anda jadi seorang ilmuwan, bukan korban. Pertanyaannya pun geser. Dari kenapa sih ini terjadi sama gue, menjadi oke, informasi apa yang bisa gue dapat dari data ini? Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Semua rintangan yang Anda hadapi setiap hari, itu semua bukanlah tembok yang sengaja dibangun untuk menghalangi Anda. Mereka adalah data, umpan balik, bahan bakar mentah untuk pertumbuhan Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda akan menghadapi tantangan, tapi data berharga apa yang akan Anda kumpulkan hari ini untuk membangun versi diri Anda yang lebih baik besok.